Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi mari katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 haleluya. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau. Haleluya, ku sembah Kau Yesus Tuhanku. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kabar baik semua, puji Tuhan. Saya mengajak terlebih dulu membuka kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Saya bacakan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Saya mau garis bawahi kalimat ini. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebenarnya kalimat itu diulangi beberapa kali dari awal sampai akhir penulisan kitab Hakim-Hakim. Semua orang berbuat apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Apa yang benar menurut iya. Kalau saya benarnya A, bisa jadi Indra benarnya B. Apalagi Matthew benarnya C. Saat kami ketemu, kami ngomong soal kebenaran, yang keluar dari saya A, yang keluar dari Indra B, yang keluar dari Matthew C. Beruntung sekali kalau pertemuan pembicaraan itu ditemani oleh pisang goreng dan kopi. Santai. Tapi kalau ditemani dengan golok dan pentungan, pertumpahan darah. Betul ya?
Apa yang saya maksud dengan itu semua? Memang kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Tapi yang harus dipertegas adalah kebenaran yang mana. Karena kalau kita menggunakan kebenaran kita sendiri, apa yang kita anggap benar, hasilnya adalah justru kekacauan. Kita butuh sebuah standar kebenaran yang kalau dalam kepercayaan kita mutlak, absolut, tidak bisa diganggu. Saat dikatakan A itu benar, ya selamanya A itu akan benar. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli siapa yang menyampaikan, tidak peduli siapa yang mendengarkan. Saat dikatakan A itu benar, ya selamanya A itu akan benar. Hanya kebenaran yang seperti itu yang membuat kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Itulah mengapa di negara kita punya hukum. Itulah mengapa di SD, SMP, SMA, tempat kita sekolah ada aturannya. Supaya tidak kacau. Ada standar yang harus diikuti, ada standar yang harus dihidupi oleh semua orang yang ada dalam komunitas tersebut. Dari hakim-hakim saya mengajak kita membuka Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13, Tuhan Yesus berfirman demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulangi lagi. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lebar dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, kematian. Sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya percaya saudara sudah bisa menarik nilainya. Kalau masalah bikin dosa itu gampang. Tapi kalau hidup dalam kebenaran itu susah. Gitu ya. Memang benar. Memang itu yang dimaksud. Tapi kemudian kita juga harus baca ayat 15 sampai dengan ayat 27. Saya akan baca ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal. Hasil atau buah kehidupan itu yang menentukan. Kita membaca ada istilah nabi-nabi. Nabi-nabi dalam hal ini adalah para pemimpin umat. Tuntutan yang besar dialamatkan Tuhan Yesus kepada orang Farisi pada waktu itu. Dan sebenarnya kepada kita semua. Loh, tapi ini kan tulisannya buat nabi-nabi. Enggak. Dalam pelajaran apa itu ya? IPS yang paling umum. Komunitas paling kecil
yang kita ada di dalamnya adalah keluarga. Di dalam keluarga itu pasti ada yang memimpin. Siapa yang memimpin keluarga? Pak RT yang memimpin keluarga di lingkungan. Tapi ada seorang pemimpin dalam keluarga. Bisa ayah, bisa ibu. Kita semua memiliki beban yang sama, tanggung jawab yang sama dalam hal kepemimpinan. Dan kita semua dibebankan hal yang sama dalam memimpin. Hasilnya, buahnya. Setiap umat, setiap orang dibebankan hal yang sama. Kehidupan kita dinilai dari buahnya. Kalau kita memimpin berarti kita dinilai lebih besar lagi. Kita dituntut lebih besar lagi. Semakin besar komunitas yang kita koordinir, kita pimpin, tuntutannya jadi semakin besar. Waktu kita baca ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di situ, di ayat 21 dan ayat 23, kita akan menemui dua kata atau nuansa tentang mengenal dan dikenal. Kalau tadi pohon yang baik itu dilihat dari buahnya, di ayat yang 21 sampai 23 ini tujuannya sama, tapi kata yang dipakai berbeda. Tujuannya sama. Mengenal dan dikenal. Dari buahnya lah pohon itu akan dilihat hasilnya. Dari buahnya lah kita kenal itu pohon apa. Saya kembali ke ayat 20. Kata buah, karpos, sebenarnya secara umum tidak menunjukkan rasanya. Jadi mungkin dulu kita pernah membayangkan kalau buah itu waktu kita baca ayat ini harusnya manis, harusnya enak, harusnya lezat gitu ya. Bayangan kita mungkin dulu. Tapi karena nuansa kata ini tidak mengarah kepada rasanya, tapi mengarah kepada adanya, tuntutannya sedikit berbeda. Kita harus menghasilkan sesuatu. Hidup ini harus menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita baca di bagian atas tadi, buah yang baik sebenarnya maksudnya adalah buah yang layak. Buah yang tidak baik artinya buah yang tidak layak. Buah yang tidak layak itu sekali lagi bukan rasanya, tapi kualitas. Podo-podo buah sama-sama jeruknya, anggaplah seperti itu. Yang satu utuh, wungkul, yang satu berulat. Kita sudah tahu mana yang layak dan yang tidak layak. Sekalipun rasanya yang satu asam, yang satu manis. Bahkan kalau jeruk itu asam bukan berarti tidak bisa dipakai. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Buah yang layak itu bisa digunakan. Tapi buah yang tidak layak hanya akan dibuang. Saya lompat ke ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas karang sebenarnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pondasi yang kuat di bagian ayat itu dikatakan adalah mendengar dan menuruti firman Tuhan.
Pondasi yang lemah adalah sebaliknya, mengabaikan. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 27 tadi, idenya atau hal yang ingin diceritakan sebenarnya adalah hal yang sama. Itu satu topik bahasan saja. Itu kesimpulan dari pasal 5, 6, dan 7 kalau kita baca di Injil Matius ini. Khotbah di bukit. Jadi semua hal yang dikatakan mulai dari pasal 5, 6, dan 7 tadi, itu yang dimaksud Tuhan Yesus dalam bagian ini sebagai kebenaran. Semua yang disinggung di situ kebenaran yang diberlakukan secara umum. Orang tidak harus jadi Kristen, anggaplah seperti itu, untuk melakukan kebenaran tersebut. Silahkan baca mulai dari pasal yang kelima. Jujur, mengasihi, tidak harus jadi Kristen untuk melakukan itu. Itu standar yang ditetapkan. Dan saya pikir itu disepakati oleh seluruh manusia yang punya hati nurani. Kalau kita punya hati nurani yang benar, yang baik, karena Paulus mengatakan ada hati nurani yang kotor, itu kita pasti setuju. Kalau kejujuran itu adalah hal yang bisa diterima semua orang. Kebohongan, sebaliknya, pasti akan ditolak semua orang. Betul ya? Atau hanya anggapan saya? Itulah kenapa kita membenci orang yang korupsi, kita membenci orang yang menipu. Karena kita semua manusia, hampir semua, sepakat kalau kejujuran itu bernilai baik. Tuhan Yesus menekankan bahwa kebenaran-kebenaran seperti itu harus dijadikan dasar kehidupan supaya kita menghasilkan atau kita menjadi buah itu sendiri. Hidup kita itu menjadi buah itu sendiri. Hasilnya itu layak. Enggak busuk. Bisa dinikmati. Berbicara tentang kebenaran, ada kalimat yang terus saja terngiang, pasti otomatis muncul di kepala saya waktu kata kebenaran ini muncul. Kebenaran itu tidak peduli dengan perasaan kita. Mau suka, mau enggak dengan kebenaran itu, kebenaran tetaplah kebenaran. Suka tidak suka, kejujuran itu dituntut. Suka tidak suka, kesucian hidup itu dituntut dalam kekristenan. Kebenaran tidak peduli dengan perasaan kita. Kalau kita jalan bawa kendaraan di jalan raya, syarat mutlak yang harus dimiliki adalah SIM yang masih berlaku. Seumpama kita bawa motor, ada rahasia motor, diminta SIM dan STNK, kita kasih lihat STNK-nya, pajak oke, masih hidup. Kemudian waktu dicek SIM-nya, loh, Mas, Mbak, kok mati SIM-nya? Kan seharusnya diperpanjang. Aduh, maaf Pak, waktu tanggal perpanjangan SIM, saya diputus pacar saya. Jadi seharian saya menangis. Kira-kira Pak Polisi mau tahu enggak dengan urusan seperti itu? Dia bilang enggak mau tahu. Saat kesalahan itu terbukti dilakukan, harus ada konsekuensi. Itulah standar kebenaran. Saat firman diberikan kepada kita, dengan cara apapun, kebenaran itu datang dalam hidup kita, suka tidak suka, kita harus menerimanya. Jadi kalau kemudian kita baper ya istilahnya, bawa perasaan terhadap prinsip kebenaran. Saya seringkali mendengar ilustrasi itu tentang pohon yang tertanam atau tumbuhan yang tertanam.
Waktu diterangkan dari mimbar ini 1 tambah 1 sama dengan 2, ternyata ada yang tersinggung. Terus gak gereja-gerejaan, pindah gereja, itu ya. Saudaraku 1 tambah 1 sama dengan 2, wah kok tersinggung. Pulang, pindah. Kemudian pindah tempat lain, diterangkan. Ini ada 1 apel. Terus ini ada apel yang lainnya. Ada berapa apel? 2. Pada intinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Cuma karena kemasannya aja yang berbeda, di tempat di mana apel tadi muncul, 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel, dia lebih bergembira. Di sana saya lebih diberkati, ya silakan. Tapi kan kita melihat kekonyolan di situ. Dimanapun kita lari, kita tetap harus berhadapan dengan namanya kebenaran. Suka tidak suka ya harus diterima. Kalau kita hanya terpaku bagaimana penyampaiannya, bagaimana kemasannya, biasanya orang yang diterangkan menggunakan ilustrasi kebanyakan itu, sekolahnya masih antara TK dan SD. Betul. Jadi kalau kita sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasti cuma diajari rumus. Rumusnya ini. Rumus ini bisa dipakai untuk mengerjakan soal A, B, C, D, E. Kita sudah tidak perlu lagi kata-kata yang indah untuk menerima kebenaran. Prinsipnya apa? Ayat 13-14 tadi mengatakan masuk melalui jalan yang sempit. Jalan yang sempit kita maknai sebagai hal yang susah, yang sukar. Tapi berujung kepada kehidupan. Cobalah kita renungkan sekarang bersama-sama. Kehidupan kita sebagai orang Kristen seringkali susah, betul ya? Karena tuntutan yang besar akan melakukan kebenaran. Kita harus berbuah dan buahnya itu harus dengan standar yang jelas. Gak bisa sembarangan. Banyak sekali di luar sana yang mengatakan ini aku yang paling benar, komunitasku yang paling benar. Tapi berani enggak kita timbang, kita ukur, kita uji seberapa kuatkah kebenaran itu bertahan. Saya tidak akan berpanjang di situ karena istilah kebenaran itu klaimnya terlalu banyak. Tapi mari kita persempit saja. Kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup dengan standar kekristenan. Kita menghidupi nilai-nilai yang diberikan, yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kita. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta. Itu prinsip-prinsip yang umum yang harus kita lakukan. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli dimanapun kita berada. Memang susah. Untuk menjadi orang yang jujur, yang tulus itu susah sekali. Lebih mudah melakukan hal yang jahat, lebih mudah melakukan hal yang salah daripada melakukan yang benar. Itu kenapa bagian ini muncul. Mengikut Kristus itu susah. Paulus dalam 2 Korintus menceritakan bahwa pelayanannya dalam mengikut Kristus, memberitakan kabar sukacita ini tidak berlangsung dengan senang-senang. Tapi dia pernah karam kapal, dia pernah disiksa. Semua rasul-rasul, murid-murid Yesus, matinya tidak enak. Martir semua. Kita semua sudah tahu itu. Kecuali Rasul Yohanes mati tua. Tapi sebelum tua dia disiksa. Naturnya manusia memang lebih ingin menyenangkan dirinya sendiri. Lebih ingin menyamankan dirinya sendiri. Dan saat kemudian dihadapkan dengan kebenaran, yang mengganggu posisi nyamannya, yang mengganggu posisi enaknya, dia melawan. Nggak terima.
Siapa di antara kita yang suka ditegur? Tapi ditegur, dikritik itu kan gak enak sekali ya. Di kuping itu rasanya kok, aduh, kok di kuping? Maksud saya di hati. Kalau hati itu bisa kita garuk, mungkin waduh ya, gatal sekali, mengganggu sekali. Guru kita, waktu kita sekolah, kita dikasih soal, 10 soal, kita mengerjakan dan ternyata ada yang salah. Maka dia akan membiarkan hal itu terus dibiarkan begitu saja? Tidak. Seorang guru yang baik pasti akan mengoreksi kesalahan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang merawat kita, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, Tuhan yang mengarahkan kita menjadi orang yang baik, Tuhan tidak akan diam saja waktu melihat kita melakukan kesalahan, waktu melihat kita bertentangan dengan kebenaran yang diinginkannya. Tuhan akan bertindak mengoreksi kita. Nah, caranya ini bisa macam-macam. Ingat, apa yang difirmankan Tuhan adalah kebenaran. Waktu kebenaran itu datang dalam hidup kita, bisa saja tidak enak. Kebenaran tidak peduli bagaimana perasaan kita. Mau suka, mau tidak suka. Waktu kita salah, kita dikoreksi. Intinya seperti itu. Dan menerima koreksi, menerima kritik itu susah. Pohon yang baik, pohon anggur yang baik dia akan disiangi, dikurangi batang-batangnya supaya dia berbuah lebih lebat, dia berbuah lebih manis. Kalau kita menginginkan hasil yang terbaik dari diri kita, ya pasti akan ada tindakan-tindakan seperti itu, disiangi, dibersihkan, dipotong dahan yang tidak perlu. Itu gambaran dari kebun anggur yang kita bisa baca di Injil Matius juga. Prinsip itu umum dan pasti akan kita terima sepanjang hidup ini. Suka tidak suka. Walaupun kita kesakitan, tapi kalau kita membutuhkan itu, tetap akan kita alami. Siapa yang suka disuntik? Nggak ada yang suka disuntik. Saya saja nangis lihat Niel ditucusi sampai 10 kali ganti jarum infus. Saya tidak mengalaminya, anak saya yang mengalami, tapi saya juga ikut sakit. Apalagi yang mengalami. Tapi pada saat dia membutuhkan itu, dia mau tidak mau dia harus terima. Nah, masalahnya waktu kita bicara tentang kebenaran dan dosa, kita bicara tentang sesuatu yang abstrak, tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh. Kita terlihat sehat-sehat saja, kita terlihat tidak sakit secara fisik. Tapi kalau ternyata sakit itu ada dalam jiwa kita, dalam mental kita, ya obatnya ya bentuknya serupa dengan seperti itu. Diajak mikir. Berbahagialah kita kalau kita masih bisa diajak mikir, masih bisa diajak ngomong sama Tuhan. Tuhan bisa ngomong melalui siapa saja, tidak harus nunggu kita ibadah ada di sini baru kita menerima teguran, tidak. Tahu anak-anak itu bisa mak celebung muni gitu, ngoreksi orang tuanya, bisa saja. Terus kemudian kita orang tua ngomong, kamu anak kecil tahu apa? Itu bagian paling mengerikan dari diri manusia, angkuh. Dia terjebak dalam otoritas palsu kalau istilah saya. Makanya saya agak hati-hati waktu ngomong dengan manusia-manusia ini. Maksudnya hati-hati itu begini. Saya harus sadar bahwa saya tidak selamanya dan selalu benar. Kalau ngomongin tentang musik, saya bisa kalah sama mereka. Saya nggak ngerti apa-apa. Sekarang ini saya cuma manut apa yang mereka bilang. Karena saya tahu pasti mereka punya pengetahuan lebih baik dari saya. Nah coba, seandainya saya jadi manusia yang angkuh sekali. Mas, kudune ngene, gak iso. Pokoknya kudu ngene. Ya buyar pujian penyembahannya. Terus waktu buyar, pujian penyembahan hancur dan sebagainya, yang disalahkan siapa? Saya. Enggak mau saya. Ini anak-anak main musik ini. Nah itulah jadinya kalau kita menjadi orang yang angkuh, egois, tidak mau mendengar kebenaran disampaikan kepada kita.
Kebenaran tidak peduli dengan perasaan kita. Waktu disampaikan oleh orang yang kita anggap mungkin lebih inferior, lebih rendah dari kita. Kalau kita mau menerimanya, kita bisa menerimanya, maka kita akan dipulihkan, kita akan didewasakan. Tapi kalau dari awal sikap kita sudah menolak itu semua, merasa diri kita paling benar, ya susah, saudara. Jalan yang sempit itu ya seperti itu. Kita dituntut untuk hidup menghasilkan buah yang berkualitas. Waktu buah kita itu ala kadarnya, maksudnya ala kadarnya itu tidak layak. Kita tidak bicara masalah rasa, jangan dibayangkan rasanya buah lagi, tapi layak atau tidaknya buah itu dihidangkan. Kalau buah yang kita hasilkan itu tidak layak, terus kita maksa Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan tolonglah saya. Layakkah kita berkata seperti itu? Kita nuntut Tuhan itu semaksimal mungkin, kasih apa yang saya inginkan. Jawaban doa itu ada 3 katanya. Ya, ya, dan ya. Gitu ya. Pokoknya Tuhan, kalau saya minta harus kasih. Waktu saya berdoa, saya harus mendapatkan apa yang saya doakan. Doa saya itu manjur loh Tuhan. Waktu saya doakan orang lain harus terjadi seperti itu. Kita harus sadari bahwa kita tempatnya salah dan dosa, itu kata Bunda Dorje. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah memang faktanya seperti itu. Sekalipun kita melakukan kebenaran benar-benar, tidak berarti kita akan selalu benar. Kita harus mau menerima kritikan, kita harus mau menerima didikan, sekalipun kita berada di posisi seorang pendidik. Guru saya pernah mengatakan seperti ini, begitu seorang pendidik itu kehilangan motivasi belajar, dia tidak layak menjadi seorang pendidik. Di suatu kelas mengajar sekolah minggu waktu itu saya terima. Kita dituntut untuk mendidik generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi kalau kita sendiri kehilangan keinginan untuk belajar, niat untuk belajar, motivasi untuk belajar, kita tidak layak sebenarnya untuk mendidik murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya memang itulah kenyataannya. Kebenaran yang Tuhan sodorkan kepada kita itu bukan yang kualitasnya ecek-ecek. Kalau bicara masalah kesucian hidup, definisi Tuhan tentang suci itu berarti tidak ada noda. Prinsip dasarnya ada di Perjanjian Lama. Domba yang kamu korbankan sebagai penebus dosa tidak boleh ada cacat dan celahnya, ditulis seperti itu. Putih bersih. Itu hanya gambaran bagaimana Tuhan kita itu menuntut kesempurnaan. Tetapi kan kita tidak bisa. Dulu kita tidak bisa. Tapi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Injil Yohanes janjikan kita akan menerima Roh Kudus yang akan mengingatkan tentang firman yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kurang apa kita? Disediakan pendidik, diajari setiap hari, diingatkan setiap hari untuk jadi orang yang benar. Yang menentukan itu adalah kita itu mau atau tidak hidup di kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya akan ulangi kalimat saya tadi. Kebenaran tidak peduli bagaimana perasaan Anda terhadapnya. Kebenaran tetaplah kebenaran, tidak peduli dari mana dia datang. Jadi siap-siaplah menerima kebenaran. Siap-siaplah menerima didikan, siap-siaplah menerima teguran. Dan siap-siap juga menerima penghiburan. Karena Tuhan akan terus melakukan itu semua saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita mengaku Kristen, Tuhan akan terus melakukan itu semua. Mendidik kita, mendewasakan kita, dan itu tidak berhenti. Itu akan susah, itu akan menyakitkan. Tapi itu kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari keberdosaan kami. Kami menyadari setiap kelemahan kami. Oleh karena itu Tuhan,
Terus pimpin kami, didik kami, dewasakan kami Tuhan, hingga Engkau mendapati kami layak ada di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu sepanjang hidup kami ini. Engkau terus mengasihi kami tidak berhenti. Bahkan saat kami berbuat jahat, saat kami berbuat dosa, Tuhan Engkau masih mengampuni kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa baik, menerima kami yang sebenarnya tidak layak ini. Roh Kudus, mari Tuhan pimpin kami, arahkan kami, ingatkan kami, dengungkan firman-Mu terus dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk waktu kami dapat merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin.